Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Teknisi kawan-kawan. Kali ini di depan saya ada sebuah laptop Asus E203 begitu. Nah, di laptop ini itu banyak hal yang sudah mentok, nggak bisa di-upgrade kecuali harddisknya diganti ke SSD Vigen ukurannya 128 apa ya, kalau nggak 128 120. Wah, pokoknya di situ sebentar coba saya lihatnya. hmm, Coba ini ada bisa ada ini, 128. Ini kawan-kawan lihat di sini ada, ini Vigen 128 SDK. Oke, ini 128. Kemudian spek dari komputernya itu sendiri ini Intel Celeron N4000. Kalau dilihat di dokumentasinya, Celeron N4000 mobile itu dia punya 2 core 2 thread, kecepatan burstnya 2,6. Ini lumayan ini. Untuk Mas Teknisi sendiri ngasih saran minimalnya itu 2 GHz. Terus dia punya frekuensi dasarnya 1,1 GHz. Oke. Kemudian agar oke, lanjut dulu. Ini mainboard ya. Mainboard sudah grafiknya onboard saja standar Intel. Mainboardnya ada otomatis Asus karena ini branded laptop. Memorinya DDR4, ini sudah DDR4 4 GB. Ini 3920, ini hitung aja 4 GB. Ini sudah solderan di dalam boardnya laptop itu sendiri, jadi nggak bisa di upgrade, nggak bisa dilepas juga. Dilakukan speed test ke SSD, dapat kecepatannya sekian 500 dan juga 400. Rate-nya itu sudah cakep, sudah sangat mencukupi untuk kegiatan macam-macam, bahkan untuk yang multimedia itu juga cukup. Tapi itu dari segi SSD-nya ya kawan-kawan. Nah, sudah ditune. Nah, ini sekarang dapat kecepatannya itu jadi lumayan tinggi gitu kan. Bukan lumayan tinggi sih ya, kemampuannya 2,6 GHz dari prosesor N4000 itu bisa dimaksimalkan. Maksudnya agar nyaman dipakai, karena ini laptop kecil begitu dengan spek hardware-nya itu yang minim. Maka gimana caranya biar bisa nyaman dipakai? Maka caranya adalah ngepush perangkat-perangkat yang ada RAM, prosesor sama harddisk ke titik yang nyaman buat kita kerja gitu. Dari laptop ini itu dari speknya itu otomatis dipakainya hanya untuk office saja, office sama browsing kegiatan yang sederhana tersebut begitu. Presentasi masih bisa, tapi bukan untuk kebutuhan multimedia, kebutuhan apalagi programming, kebutuhan untuk jaringan yang kompleks, untuk admin jaringan itu sudah juga tidak. Nah, untuk setelah coba saya maksimalkan itu, nah dia bisa ngepush terus begitu. Kan bisa di ada burstnya cuma dengan 2,6 GHz di prosesornya itu, membuat enak lah, membuat enak untuk laptop ini bekerja dalam memenuhi kebutuhan untuk office maupun browsing yang sederhana kawan-kawan. Ini masih oke, masih nyaman lah. Ini kan dia selalu di angka 2 sekian gitu, dual core dual thread, itu masih nyaman lah. Ini kemudian sambil buka Word maupun Excel itu masih maaf, ini suaranya diblokir dulu agar nanti nggak kena copyright YouTube. Oke.
Nah, ini tetap jalan ya, tetap jalan di background, terus ini pun juga jalan. Nah, ini di CPU-nya dia 100%, ini kan tinggi banyak tuh itu. Nah, ini kan penuh. Nah, dengan adanya burst kemampuan meningkat sampai dengan angka ke 2,6 GHz itu bikin laptop ini masih terasa enak untuk kebutuhan office yang standar dan juga untuk browsing-browsing. Sekian dulu dari Mas Teknisi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.